walaupun Pak Jokowi mundur atau turun sekarang, penggantinya ya nggak mungkin Anies juga. Penggantinya sudah pasti wakil presiden dan seterusnya. Pemilu ya tetap dilakukan tahun 2024 sesuai agenda. Intinya mereka itu benci Pak Jokowi karena tempat cari cuan atau dapur mereka terganggu hasilnya. Jokowi itu pemberani. Jokowi itu tampak tenang, ciri khas pemimpin yang lahir dari banyaknya tekanan. Meski begitu, saya yakin otaknya terus bekerja mencari cara yang terbaik dalam situasi yang tidak bisa diperkirakan. Di satu sisi, dia terus dicaci maki karena dianggap lemah. Saya difitnah, fitnah saya diam. Dijelek-jelekin saya juga diam. Dicela, direndah-rendahkan saya juga diam. Dihujat, dihina-hina saya juga diam. Tetapi hari ini di Jogja saya sampaikan saya akan lawan. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Musuh Jokowi adalah setan yang memang harus diajak bertengkar. Peta politik di Indonesia sudah semakin jelas, sudah terbuka. Setiap takbir-takbir busuk musuh politik Jokowi, awalnya kita melihat bagaimana halusnya cara permainan musuh politik Jokowi dan lawan-lawan politik Jokowi dalam menghabisi orang-orang baik di bumi pertiwi ini. Peperangan Indonesia ini sudah semakin memuncak dan masuk ke dalam titik kulminasi alias titik klimaks. Sebentar lagi pada tahun kemenangan akan sosok Jokowi ini memang akan terus dikenang sebagai kemenangan. Suara rakyat terhadap kezoliman yang dilakukan oleh lawan-lawan politik. Ya lebih puncaknya lagi, kemenangan Jokowi singkatnya akan menjadi kemenangan dolar dan seluruh rakyat Indonesia. Kemerdekaan rakyat Indonesia ada di tangan Joko Widodo. Jokowi menjadi sosok yang dijadikan panutan bagi banyak orang. Kedamaian yang ia tunjukkan, setiap tindak tanduk, kebijakan dan perkataan yang menjadi teladan bagi rakyat Indonesia. Jokowi adalah sebuah persiapan yang sudah ditunggu-tunggu sebelum tentunya ya, dan akan tetapi momen sejarah ini juga tidak akan bisa dilupakan oleh pihak oposisi. Akan tetapi momen segera ini juga tidak akan bisa dilupakan oleh pihak oposisi. Kekalahan mereka di tahun 2019 lalu akan menjadi sebuah bukti bahwa rakyat Indonesia masih sulit untuk dibodohi. Ya mungkin bukan masih sulit dibohongi, tetapi lebih tepatnya kekalahan mereka di tahun 2019 menjadi sebuah bukti bahwa rakyat Indonesia sudah semakin dewasa. Ini yang menjadi ketakutan yang didaftarkan oleh para pembodoh-pembodoh rakyat. Mereka ingin rakyat tetap bodoh dan tidak cerdas agar bisa dikibulin, dicuri uangnya, dan dikerdilkan. Mereka mencari rakyat yang bisa dicuri uangnya sambil masih digelar dan dihisap jempolnya. Mereka ingin rakyat yang tetap berlutut di hadapan para politisi sambil politisi mengeruk uang mereka. Mereka ini selayaknya dan sejatinya. Setan itu memang ada di luar sana dan nyata. Ini tidak dalam bentuk arwah. Mereka setan yang ada di dalam daging, setan-setan. Semacam inilah yang harus ditempuh. Mereka harus diajak bertengkar dan berantem. Persetan tersebut, daging, tulang, dan kebanyakan isi, kasih kentut. Itu harus dibuang jauh-jauh. Mereka setan yang hidup dalam rupa orang. Mereka menfitnah, mereka bahkan tertawa di atas penderitaan rakyat. NTB yang terkena musibah. Setan-setan inilah yang menganggap diri mereka seperti Tuhan, yang mampu membedakan mana azab Allah, dan banyak kejadian Tuhan memang bekerja lewat alam. Akan tetapi bisa ada dua dampak. Yang pertama adalah alat, yang kedua adalah untuk menunjukkan kebesarannya di atas muka bumi ini.
Akan tetapi mereka yang sok membela Tuhan mengatakan dukungan terhadap Jokowi. Lalu yang menjadi alasan Tuhan menggoyang NTB, inilah pemikiran yang picik biadab dan sama sekali jauh dari Tuhan. Pemikiran ini adalah pemikiran setan yang harus digebuk dan diajak bertengkar. Ini adalah pemikiran yang harus di dalam rangka sedemikian terbakar, semakin panas, dan itu semakin menyakitkan. Ya biarlah, daging-daging para setan ini habis terkena amarah Allah, karena sudah fitnah di sana-sini. Politik disangkut pautkan kepada agama. Inilah kejadian yang paling menakutkan yang terjadi di Indonesia. Memangnya apa itu politik? Sampai-sampai Tuhan pun dibawa-bawa turun dan selesai. Karena tersebut kalian menganggap Tuhanmu itu benar, budakmu apa? Justru jangan-jangan kalianlah yang menjadi penista agama sesungguhnya. Nah, peta politik sudah sangat tetapkan Jokowi saat ini sudah menjadi suluh di tengah kegelapan politik di Indonesia. Sudah jelas mendeklarasikan peperangannya kepada para setan-setan yang ada di luar sana. Ini adalah pesan untuk keluarga negara Indonesia, kaum beragama di seluruh Nusantara. Setan ini memang harus diajak tengkar, setan ini harus dilibas dan dirawat. Perjuangan Jokowi melawan setan yang sudah berpengalaman ini pun juga harus kita dukung dan perlu kita ingat dan camkan. Jangan ragu dengan Jokowi. Banyak-banyak yang mulai ragu dengan Jokowi saat ini. Dia semakin lantang disebut presiden plonga-plongo, bicara harus selalu dengan teks, tidak tegas, dan cenderung memaafkan setiap lawan politiknya. Jokowi dibilang lembek dan banyak sekali ukiran yang meragukan Jokowi. Kolom ujian itu datangnya dari relawan Jokowi sendiri. Musuh Jokowi adalah setan yang memang harus diajak bertengkar. Peta politik di Indonesia sudah semakin jelas, sudah terbuka. Setiap takbir-takbir busuk musuh politik Jokowi, awalnya kita melihat bagaimana halusnya cara permainan musuh politik Jokowi dan lawan-lawan politik Jokowi dalam menghabisi orang-orang baik di bumi pertiwi ini. Peperangan Indonesia ini sudah semakin memuncak dan masuk ke dalam titik kulminasi alias titik klimaks. Sebentar lagi pada tahun kemenangan akan sosok Jokowi ini memang akan terus dikenang sebagai kemenangan. Suara rakyat terhadap kezoliman yang dilakukan oleh lawan-lawan politik. Ya lebih puncaknya lagi, kemenangan Jokowi singkatnya akan menjadi kemenangan dolar dan seluruh rakyat Indonesia. Kemerdekaan rakyat Indonesia ada di tangan Joko Widodo. Jokowi menjadi sosok yang dijadikan panutan bagi banyak orang. Kedamaian yang ia tunjukkan, setiap tindak tanduk, kebijakan dan perkataan yang menjadi teladan bagi rakyat Indonesia. Jokowi adalah sebuah persiapan yang sudah ditunggu-tunggu sebelum tentunya ya, dan akan tetapi momen sejarah ini juga tidak akan bisa dilupakan oleh pihak oposisi. Akan tetapi momen segera ini juga tidak akan bisa dilupakan oleh pihak oposisi. Kekalahan mereka di tahun 2019 lalu akan menjadi sebuah bukti bahwa rakyat Indonesia masih sulit untuk dibodohi. Ya mungkin bukan masih sulit dibohongi, tetapi lebih tepatnya kekalahan mereka di tahun 2019 menjadi sebuah bukti bahwa rakyat Indonesia sudah semakin dewasa. Ini yang menjadi ketakutan yang daftarkan oleh para pembodoh-pembodoh rakyat. Mereka ingin rakyat tetap bodoh dan tidak cerdas agar bisa dikibulin, dicuri uangnya, dan dikerdilkan. Mereka mencari rakyat yang bisa dicuri uangnya sambil masih digelar dan dihisap jempolnya. Mereka ingin rakyat yang tetap berlutut di hadapan para politisi sambil politisi mengeruk uang mereka. Mereka ini selayaknya dan sejatinya. Setan itu memang ada di luar sana dan nyata. Ini tidak dalam bentuk arwah. Mereka setan yang ada di dalam daging, setan-setan. Semacam inilah yang harus ditempuh. Mereka harus diajak bertengkar dan berantem. Persetan tersebut, daging tulang dan kebanyakan isi, kasih kentut. Itu harus dibuang jauh-jauh.
Mereka setan yang hidup dalam rupa orang. Mereka menfitnah, mereka bahkan tertawa di atas penderitaan rakyat. NTB yang terkena musibah. Setan-setan inilah yang menganggap diri mereka seperti Tuhan, yang mampu membedakan mana azab Allah dan banyak kejadian. Tuhan memang bekerja lewat alam.